Perkenalkan Dik, nama Abang Roni Subrian dari program studi pendidikan sejarah ruang 001. Di sini Abang mau melakukan wawancara terkait tentang kendala-kendala yang adik hadapi dalam proses pembelajaran sejarah dari mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Reka Seprina. Perkenalkan, nama saya Sandu Fakri Renardi. Saya sekarang menduduki kelas 2 TKR. Menurut adik, apa kendala yang sering adik hadapi dalam proses pembelajaran sejarah? Mungkin sulit fokus. Sulit fokus. Untuk yang kedua, dalam pembelajaran sejarah, apakah mendengarkan cerita tentang masa lalu seperti pengalaman orang tua ataupun kakek nenek itu bisa meningkatkan motivasi adik dalam proses pembelajaran sejarah? Mungkin ada sih. Mungkin ada. Untuk yang ketiga, apakah guru di sekolah ini pernah membuat kuis terkait dengan pembelajaran sejarah? Untuk yang keempat, menurut adik, apakah guru sejarah di sekolah ini efektif dalam memanfaatkan teknologi digital? Mungkin kurang. Masih kurang. Untuk yang kelima, bagaimana cara guru menghubungkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa? Sebaiknya pas ke sekolah harus ditemukan juga seperti untuk sejarah-sejarah. Untuk yang keenam, menurut adik, kenapa siswa kurang tertarik dalam proses pembelajaran sejarah? Mungkin karena terlalu banyak terlalu banyak yang kurang dipahami sama yang sebaiknya langsung diambil intinya saja daripada harus melompat belakang gitu kan, terlalu banyak itu. Jadi mungkin situ orang sulit untuk menyukai sejarah. Untuk yang ketujuh, bagaimana strategi guru dalam mengatasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Gurunya harus kompetitif lagi. Gurunya harus kompetitif. Untuk yang kedelapan, saat mengerjakan soal esai sejarah, apa tantangan yang paling besar adik hadapi? Mungkin karena banyaknya yang tidak penting, jadi tercampur sana penting, jadi harus ulang-ulang lagi. Untuk yang kesembilan, materi sejarah apa yang paling sulit adik hadapi? Bisa semua. Bisa semua. Itu yang ke-10, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di sekolah ini? Sering. Untuk yang ke-11, bagaimana cara atau apa cara yang bisa meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah? Harus sering-sering cerita yang menarik tentang sejarah, yang biar tidak membosankan gitu. Untuk yang ke-12, menurut adik, bagaimana cara guru meningkatkan kesadaran bahwa siswa lewat terhadap pembelajaran sejarah? Coba ulang video zaman dulu sebelum hari kemerdekaan, tentang sulit-sulitnya. Ya. Untuk yang ke-13, pada saat pembelajaran sejarah di kelas, yang paling aktif guru atau siswa? Keduanya. Untuk yang terakhir, apa sebaiknya ujian lebih menekankan pemahaman atau hafalan? Harusnya pemahaman sih. Harusnya pemahaman. Perkenalkan, nama Abang Roni Subrian dari program studi pendidikan sejarah dari ruang 001 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Reka Seprina. Di sini Abang melakukan wawancara terkait tentang kendala-kendala yang sering adik hadapi dalam proses pembelajaran sejarah. Untuk adik silakan kenal. Nama saya Ayah Setia Budi dari kelas 11 TKR. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kendala yang sering hadapi dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah ini? Cuman satu sih, kurang paham. Kurang paham. Susah dipahami. Untuk yang kedua, dalam pembelajaran sejarah, apakah mendengarkan cerita tentang masa lalu dari pengalaman orang tua ataupun kakek nenek itu bisa meningkatkan motivasi adik terhadap pembelajaran sejarah? Bisa. Untuk yang ketiga, apakah guru di sekolah ini pernah membuat kuis-kuis mengenai pembelajaran sejarah? Pernah. Untuk yang keempat, menurut adik, apakah guru sejarah di sekolah ini sudah efektif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran? Kalau untuk teknologi masih kurang. Masih kurang. Untuk yang kelima, bagaimana cara guru menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Cara menghubungkan? Hubungannya Tidak ada. Untuk yang keenam, menurut adik, kenapa siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran sejarah?
karena itu terlalu banyak cerita-cerita. banyak cerita-cerita. Untuk yang ketujuh, apa harapan adik atau bagaimana strategi guru dapat mengatasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Harus konsisten. Harus konsisten. Untuk yang kedelapan, saat mengerjakan soal esai sejarah, apa tantangan terbesar yang adik hadapi? Susah paham sama soalnya. Itu yang kesembilan, Dek, materi apa saja yang adik paling susah paham dalam pembelajaran sejarah? Tentang sejarah-sejarah kerajaan kuno. Tentang sejarah kerajaan kuno. Iya. Itu yang ke-10, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di sekolah ini? Nah, Seperti apa itu contohnya, Dek? ya tentang kerajaan-kerajaan Majapahit. Untuk yang ke-10, apakah cara bisa meningkatkan minat adik terhadap pembelajaran sejarah? Kalau itu nggak ada, Bang. Soalnya kami emang susah di sejarah. Susah dijelaskan. Itu yang ke-12, menurut adik bagaimana cara guru meningkatkan kesadaran bahwa siswa dalam pembelajaran sejarah itu memang Untuk meningkatkannya, cara guru? kayaknya harus banyak bercerita tentang sejarah yang tidak membosankan. Untuk yang ke-13, Dek, pada saat pembelajaran sejarah di kelas yang paling aktif itu guru atau siswa? Dua-duanya aktif, cuman Dua-duanya. lebih lemah di siswa. Lebih lemah di siswanya. Untuk yang terakhir, Dek, apakah sebaiknya ujian itu menekankan pada pemahaman atau hafalan? Pemahaman. Pemahaman. Baik sekali. Perkenalkan, Dek, nama Abang Roni Sulian dari program studi pendidikan sejarah ruang 001 mata psikologi pendidikan dari dosen pengampu Ibu Reka Septina. Di sini Abang mau melakukan wawancara terkait kendala-kendala yang sering adik alami dalam proses pembelajaran sejarah. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 10 TKS. Andika dari kelas 10 TKS. Di sini Abang untuk melakukan wawancara terkait tentang kendala-kendala yang adik hadapi dalam pembelajaran sehari-hari mengenai pembelajaran sejarah. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, apa kendala yang sering adik alami saat belajar sejarah? Sepertinya tidak ada, cuma sulit memahami. Untuk yang kedua, dalam pembelajaran sejarah, apakah mendengarkan cerita tentang masa lalu seperti cerita dari orang tua ataupun nenek kakek itu menambah semangat adik tentang belajar sejarah? Kebanyakan sih motivasi. Motivasi. Untuk yang ketiga, apakah guru sejarah di sekolah ini pernah membuat kuis terkait tentang pembelajaran sejarah? Banyak. Banyak. Untuk yang keempat, menurut adik, apakah guru di sekolah ini sudah efektif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran? Masih agak kurang. Masih agak kurang. Bagaimana cara guru menghubungkan materi tentang sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Menghubungkan sepertinya tahu. Untuk yang keenam, menurut adik, kenapa siswa kurang tertarik dalam proses pembelajaran sejarah? Mungkin sih terlalu banyak cerita. Menurut adik, bagaimana strategi guru dalam mengatasi gaya pembelajaran siswa-siswa yang berbeda-beda? Dengan sangat bagus. Seperti apa yang bagus? Seperti dikasihkan contoh. Untuk yang ke-8, saat mengerjakan soal esai sejarah, apa tantangan terbesar yang adik hadapi? Susah. Itu yang ke-9, materi sejarah apa yang paling sulit adik pelajari? Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Untuk yang 10, apakah pembelajaran sejarah lokal di sekolah ini pernah diajarkan? Pernah. Apa contohnya? Contohnya dari sejarah pulau-pulau di Indonesia. Sejarah pulau-pulau. Itu yang ke-11, bagaimana cara yang bisa meningkatkan minat
adil dalam proses pembelajaran sejarah, cara meningkatkan minat, meningkatkan minat, artinya banyak motivasi. banyak motivasi. Untuk yang ke-12, menurut Ade, bagaimana cara guru dapat meningkatkan kesadaran bahwa siswa lemah dalam pembelajaran sejarah? Meningkatkan Harus kesadaran dijelaskan. harus dijelaskan. Untuk yang ke-13, pada saat pembelajaran sejarah di kelas, yang paling aktif guru atau siswa? Dua-duanya. Dua-duanya sama-sama sebenarnya. Untuk yang terakhir, menurut Ade, apakah sebaiknya ujian itu lebih menekankan pemahaman atau hafalan? Pemahaman. Menekankan pemahaman. Di sini perkenalkan deh, nama saya Roni Sigurian dari program studi pendidikan sejarah ruang 001 dengan dosen pengaku mata kuliah Ibu Reta Septina. Di sini abang mau melakukan wawancara terkait kendala-kendala yang sering adik-adik hadapi di sini dalam proses pembelajaran sejarah. Sebelumnya adik dari kelas berapa? Kelas 10 PKR. Nama saya Alfa Riza. Alfa Reza. Yang pertama, apa kendala yang sering adik alami dalam belajar sejarah? Kurang memahami. Kurang memahami. Untuk yang kedua, dalam pelajaran sejarah, apakah mendengarkan cerita ataupun pengalaman dari orang tua atau kakek nenek itu bisa meningkatkan motivasi adik dalam pembelajaran sejarah? Ya. Untuk yang ketiga, apakah guru sejarah di sekolah ini pernah melakukan kuis-kuis terkait pembelajaran sejarah? Tidak. Tidak. Untuk yang keempat, menurut adik, apakah guru sejarah di sekolah ini sudah efektif dalam menggunakan teknologi pada proses pembelajaran? Belum. Untuk yang kelima, bagaimana cara guru menghubungkan materi sejarah terhadap kehidupan sehari-hari? Meniru cosplay tema-tema tokoh. Untuk yang keenam, menurut Ade, kenapa siswa kurang tertarik sama pembelajaran sejarah? Karena banyak penjelasan. Banyak penjelasan. Untuk yang ketujuh, menurut Ade, bagaimana strategi guru mengatasi gaya pembelajaran siswa-siswa yang beragam? Sulit. Untuk yang kedelapan, saat mengerjakan soal esai sejarah, apa kendala yang paling besar adik-adik? Mungkin kurang memahami. Kurang memahami. Untuk yang kesembilan, materi sejarah apa yang paling sulit adik pahami? Tentang sejarah-sejarah kuno. Tentang sejarah-sejarah kuno. Untuk yang ke-10, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di sekolah ini? Sudah. Seperti apa contohnya? Seperti sejarah-sejarah kuno. Menurut Ade, bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran sejarah? Dengan membuat video animasi yang menarik. Menurut Ade, bagaimana cara guru dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pembelajaran sejarah yang lemah? Memperbanyak motivasi. Untuk yang ke-13, pada saat pembelajaran sejarah di kelas, yang paling aktif itu siswa atau guru? Guru. Untuk yang terakhir, apakah ujian itu lebih menekankan terhadap hafalan atau pemahaman? Pemahaman.